Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi subruang, kombinasi linier, dan berentang. Salah satu materi mata kuliah aljabar linier lanjut dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisaro MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Mutahdi Sianturi, Fitri Resmil Yahulu, dan Tria Febriandini. Subruang. Suatu subhimpunan W dari ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace dari V jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, jika U dan V elemen W, maka U ditambah V elemen W tertutup pada penjumlahan. Syarat yang kedua, jika K skalar sembarang dan U elemen W, maka KU elemen W tertutup perkalian skalar. Contoh, yang pertama diberikan himpunan W X, Y, Z elemen R3, di mana X ditambah Y dikurang Z sama dengan 0. Tentukan apakah W merupakan subruang dari R3. Penyelesaian yang pertama, syarat tertutup terhadap penjumlahan. Misalkan U adalah X1 ditambah Y1 dikurang Z1 dan V adalah X2 ditambah Y2 dikurang Z2 elemen W. Maka U ditambah V adalah X1 ditambah Y1 dikurang Z1 ditambah X2 ditambah Y2 dikurang Z2. Hasilnya 0 tambah 0 adalah 0. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Ambil U, X, Y, Z elemen W dan skalar sembarang K. Maka KU adalah K dikali X ditambah Y dikurang Z sama dengan K dikali 0. Hasilnya adalah 0. Tertutup terhadap skalar. Sehingga syarat kedua terpenuhi. Karena W memenuhi dua syarat, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar, maka W adalah subruang. Contoh yang kedua, W sama dengan matriks A1, B0, di mana A, B elemen real. Tentukan apakah W merupakan subruang dari matriks 2 kali 2 bilangan real. Penyelesaiannya, ambil dua matriks di W. Matriks A adalah 0, 1, 0, 0, dan matriks B adalah 0, 1, 0, 0. Keduanya memenuhi bentuk matriks A, 1, B, 0. Jadi, matriks A dan B merupakan elemen W. Namun, matriks A ditambah matriks B hasilnya adalah 0, 2, 0, 0. Jadi, karena hasil pada A ditambah B adalah 2, bukan 1, maka A ditambah B bukan merupakan elemen W. Jadi, W tidak tertutup terhadap penjumlahan. Kesimpulannya, W bukan subruang dari matriks 2 kali 2 bilangan real. Kombinasi linier. Vektor W merupakan kombinasi linier dari vektor V1, V2 hingga Vr. Nah, jika dapat dibuat dalam bentuk W sama dengan K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah hingga ditambah KR, VR, di mana K1, K2 hingga KR adalah skalar. Nah, supaya lebih jelas, mari kita masuk ke contoh. Contoh soal yang pertama, diketahui vektor V adalah sama dengan 1, 2, 0 dan W adalah sama dengan 2, 1, 3 pada R3. Tunjukkan bahwa vektor X 4, 5, 3 merupakan kombinasi linier dari V dan W. Nah, penyelesaiannya, supaya X merupakan kombinasi linier dari V dan W, maka harus ada skalar K1, K2 untuk membentuk X sama dengan K1V ditambah K2W, yaitu 4, 5, 3. Nah, X-nya kan tadi sudah diketahui teman-teman, 4, 5, 3 sama dengan K1, V-nya juga sudah diketahui, 1, 2, 0 ditambah K2, W-nya juga sudah diketahui, 2, 1, 3. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja teman-teman. Atau 4, 5, 3 sama dengan K1 ditambah 2, K2, 2, K1 ditambah K2, dan 3, K2. Dengan menyetarakan komponen-komponen yang bersesuaian, dapat kita peroleh K1 ditambah K2 sama dengan 4. Ini kita notasikan sebagai persamaan pertama. 2K1 ditambah K2 sama dengan 5. Ini kita notasikan sebagai persamaan kedua. 3K2 sama dengan 3. Ini kita notasikan sebagai persamaan ketiga. Dari persamaan 3 diperoleh K2 adalah sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan tadi K1 ditambah 2K2. Kan K2-nya tadi sudah diketahui adalah sama dengan 1. Nah, kita substitusikan aja. 2 dikali 1 kan 2. Jadi K1 ditambah 2 sama dengan 4. K1 sama dengan 2.
Nah, kita cek ke persamaan 2. Ke persamaan 2 tadi kan ada 2K1 ditambah K2. Sama dengan K1-nya tadi kan juga sudah diketahui, yaitu sama dengan 2. Nah, 2 dikali 2 ditambah K2-nya tadi kan juga sudah diketahui, yaitu sama dengan 1. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dengan demikian, sistem menjadi konsisten dan menghasilkan K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan 1. Oleh karena itu, X sama dengan 2V tambah 1W. Artinya, X sama dengan 453 adalah kombinasi linear dari V dan W. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui vektor V adalah sama dengan 1, min 2, 3, dan W sama dengan 2, 1, min 1 pada R3. Tunjukkan bahwa vektor X sama dengan 405 bukan kombinasi linear dari V dan W. Nah, penyelesaiannya, supaya X merupakan kombinasi linear dari V dan W, maka wajib ada skalar K1 dan K2 untuk membentuk X sama dengan K1V ditambah K2W. Yaitu, nah ini sama kayak contoh yang pertama tadi ya teman-teman, kita substitusikan aja. Dimana X-nya juga sudah diketahui 405 dan K1 V-nya juga sudah diketahui 1 min 2, 3 ditambah K2 W-nya juga sudah diketahui 2, 1 min 1. Atau 405 sama dengan K1 ditambah 2K2 min 2K1 ditambah K2 dan 3K1 min K2. Dengan menyetarakan komponen-komponen yang bersesuaian, dapat kita peroleh K1 ditambah 2K2 sama dengan 4. Ini kita notasikan sebagai persamaan 1 min 2K1 ditambah K2 sama dengan 0. Ini kita notasikan sebagai persamaan 2. 3K1 dikurang K2 sama dengan 5. Ini kita notasikan sebagai kepersamaan 3. Nah, dari persamaan 2, di mana persamaan 2 ialah min 2K1 ditambah K2 adalah sama dengan 0, di mana K2 adalah sama dengan 2K1. Kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan tadi K1 ditambah 2K2 sama dengan 4. Nah, K2-nya kan sudah diketahui, K2-nya sama dengan 2K1. Nah, kita substitusikan aja menjadi K1 ditambah 2 dikali 2K1 sama dengan 4. K1 ditambah 4K1 sama dengan 4. Karena K1 berkoefisien 1 menjadi 1 ditambah 4 adalah 5. Menjadi 5K1 sama dengan 4. K1 sama dengan 4 per 5. Nah, kita masukkan ke K2 sama dengan 2K1. Nah, K2 menjadi 8 per 5. Sekarang kita cek ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 ialah 3K1 sama dengan K2 sama dengan 5. Nah, kita substitusikan aja teman-teman. Kan K1-nya tadi udah diketahui 4 per 5 dan K2-nya juga udah diketahui 8 per 5. Menjadi sama dengan 12 per 5 dikurang 8 per 5 sama dengan 4 per 5. Tetapi persamaan 3 mengharuskan hasil adalah sama dengan 5. Karena 4 per 5 tidak sama dengan 5, maka dapat kita simpulkan sistem persamaan tersebut tidak bersifat konsisten, sehingga tidak ada skalar K1 dan K2 yang memenuhi persamaan. Akibatnya, X bukan kombinasi linear dari V dan W. Saya akan menjelaskan tentang merentang. Jika S sama dengan V1, V2 sampai Vr, anggota ruang vektor V, maka subruang W dari S yang memiliki semua kombinasi linear vektor-vektor pada S disebut sebagai ruang yang direntang atau space span oleh V1, V2 sampai Vr, dan vektor-vektor V1, V2 sampai Vr merentang W, atau dapat dituliskan W sama dengan rentang atau W sama dengan rentang V1, V2 sampai Vr. Contoh soal yang pertama, tentukan apakah vektor-vektor V1, 120, V2, 3, min 14, V3, 2, 1, 5 merentang di R3. Penyelesaiannya, nyatakan vektor sembarang W, W1, W2, W3 pada R3 sebagai kombinasi linear. W sama dengan K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3, sehingga W1, W2, W3 sama dengan K1, kita ganti V1-nya menjadi 120 ditambah K2 dikali
nilai V2-nya kita substitusi ke 3 min 1, 4 ditambah K3 dikali V3-nya kita substitusi menjadi 215. Selanjutnya kita kalikan ke masing-masing nilai V-nya. Sehingga untuk persamaan yang pertama kita peroleh K1 tambah 3K2 tambah 2K3 sama dengan W1. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 2K1 dikurang K2 ditambah K3. Itu untuk persamaan yang kedua atau W2. Untuk persamaan yang ketiga, karena nilai K1-nya di sini 0, kita tidak usah menuliskan, maka langsung ke nilai K2-nya, yaitu 4K2 ditambah 5K3. Sehingga W1, W2, W3 sama dengan K1 tambah 3K2 tambah 2K3, 2K1 dikurang K2 tambah K3, 4K2 ditambah 5K3. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai-nilai K-nya tadi, kita ubah masing-masing koefisiennya menjadi bentuk matriks 3x3 sehingga kita dapat memperoleh nilai matriksnya yaitu 1, 3, 2, 2, min 1, 1, 0, 4, 5. Nah, untuk mencari apakah vektor-vektor ini merentang di R3 atau bukan, kita harus menggunakan cara determinan matriks. Nah, untuk cara menggunakan determinan matriks pada ordo 3x3 yaitu kita tambahkan dua kolom pertama pada matriks di sebelah kanan, yaitu yang kita tambahkan ada angka 1, 2, 0, 3, min 1, dan 4. Selanjutnya tinggal kita kalikan masing-masing diagonal. Yang pertama 1 dikali min 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 1 dikali 0 tambah 2 dikali 2 dikali 4 dikurang diagonal yang satu lagi yaitu 2 dikali 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 dikali 4 tambah 3 kali 2 kali 5 sama dengan min 5 ditambah 0 tambah 16 dikurang 0 ditambah 4 ditambah 30. Hasilnya 11 dikurang 34 sama dengan min 23. Min 23 tidak sama dengan 0. Karena hasil determinannya tidak sama dengan 0, maka V1, V2, V3 merentang di R3. Sekarang masuk contoh soal yang kedua. Tentukan apakah vektor-vektor V1, 1, 2, 3, V2, 2, 4, 6, V3, 3, 6, 9 merentang di R3. Cara penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang nomor 1. Nyatakan vektor sebarang W sama dengan W1, W2, W3 pada R3 sebagai kombinasi linear. W sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3. Sehingga W1, W2, W3 sama dengan K1. Nilai V1-nya kita ganti menjadi 1, 2, 3 tambah K2. V2-nya kita ganti nilainya dengan 2, 4, 6 ditambah K3. V3-nya kita ganti nilainya dengan 3, 6, 9. Selanjutnya kita kalikan masing-masing K ke nilainya sehingga kita bisa memperoleh untuk persamaan yang pertama itu nilainya K1 tambah 2K2 ditambah 3K3. Itu untuk persamaan yang pertama atau W1. Untuk persamaan yang kedua 2K1 tambah 4K2 tambah 6K3. Dan untuk persamaan yang ketiga hasilnya 3K1 tambah 6K2 tambah 9K3. Selanjutnya nilai-nilai koefisien dari K ini kita ambil dan kita masukkan ke dalam bentuk matriks 3x3 sehingga hasilnya 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Untuk menentukan apakah ini merentang di R3 atau bukan, kita harus mencari determinan matriks 3x3 ini. Kita tambahkan dua kolom pertama pada matriks di sebelah kanan yaitu 1, 2, 3, 2, 4, 6. Selanjutnya tinggal kita kalikan diagonal-diagonal yang ada pada matriks 3x3 ini. Yang pertama kita kalikan 1, 4, 9 ditambah 2, 6, 3 ditambah 3 kali 2 kali 6 dikurang 3 kali 4 kali 3 ditambah 1 kali 6 kali 6 tambah 2 kali 2 kali 9. Hasilnya untuk diagonal yang pertama 36 tambah 36 tambah 36 dikurang diagonal yang kedua jumlahnya 36 ditambah 36 ditambah 36. Sehingga dari hasil diagonal pertama yang kedua itu sama-sama nilainya 108.
108 dikurang 108 sama dengan 0. Karena determinan sama dengan 0, maka tidak berlaku untuk semua W. Artinya, vektor-vektor pada contoh soal yang kedua ini tidak termasuk ke dalam merentang atau spanning.